pagi anak-anak Aikid, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semua sehat kan? Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, Tante Leni mau mengajak anak-anak untuk membaca firman Tuhan. Dan jangan lupa ya untuk mengerjakan book of life-nya ya. Nah, pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas, yuk kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayatnya 41 sampai dengan pasal 18 ayatnya yang keempat. Jangan lupa ya dibaca keseluruhannya. Tante Leni hanya membacakan 2 ayat saja yang akan kita bahas bersama, yaitu di 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Nah, di dalam 1 Samuel pasal 17, bangsa Israel ditantang oleh orang Filistin, di mana panglimanya itu namanya Goliat, orang enak ya, yang mempunyai perawakan atau badan yang besar, sehingga membuat prajurit Israel tuh merasa takut. Nah, termasuk kakak dari Daud yang menjadi prajurit. Nah, pada saat itu Daud itu disuruh oleh ayahnya yaitu Isai untuk mengantarkan makanan kepada kakaknya yang ada di medan perang. Nah, sesampainya Daud di sana, Daud mendengar Goliat itu menghina orang Israel. Daud itu tidak terima. Daud menawarkan dirinya untuk menghadapi Goliat. Sempat pada waktu itu Daud ini disuruh pulang oleh kakaknya, ya, karena Daud ini masih kecil, nggak ada pengalaman perang, ya, nggak mungkin bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar badannya dan berpengalaman dalam berperang. Daud ini tidak takut. Ya. Singa saja bisa dikalahkan pada saat dia mengembalakan domba daripada ayahnya. Daud berani karena percaya Tuhan pasti menolong. Nah, karena Daud kekeh, akhirnya Raja Saul mengizinkan Daud ini diberi pakaian perang. Tetapi Daud menolak karena pakaian itu berat, sedangkan badan Daud itu kecil, ya, sehingga Daud ini tidak leluasa untuk bergerak. Pada saat itu Daud diketawain ya, atau dihina oleh Goliat. Ya, kamu itu anak kecil, ya, bisa apa? Sedangkan prajurit aja takut ya. Nah, Daud mendengar hal itu tidak gentar. Bahkan dia tidak mundur ya, karena percaya pasti Tuhan akan menolong Daud. Nah, pada saat Goliat ada di hadapan Daud, Goliat ini mengatakan, "Dagingmu akan kuberikan kepada burung dan binatang." Ini terdapat di ayatnya yang ke-44. Apa jawab Daud? Di ayatnya 45 dan 46, ya, Daud mendatangi Goliat bukan dengan pedang, melainkan dengan nama Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan Goliat ke tangan Daud. Kemudian Daud itu berlari mendekati Goliat dengan membawa ketepil ya. Setelah itu ia mengambil batu kali yang ada di kantongnya. Nah, ketepil itu diarahkan kepada Goliat sambil menyebut nama Tuhan. Maka apa yang terjadi? Batu tersebut oleh Tuhan diarahkan ke dahi Goliat, di mana bagian dahi Goliat itu tidak ada pelindungnya. Nah, batu tersebut masuk menembus ke otak Goliat, maka robohlah Goliat ini jatuh tertelungkup. Nah,
kesempatan tersebut dipergunakan oleh Daud dengan mengambil pedang, kemudian dipenggalah kepala Goliat. Nah, orang Filistin melihat mati, mereka ketakutan dan berlari. Nah, kemudian dikejar oleh orang Israel dan Yehuda. Nah, semua orang Israel juga termasuk Raja Saul kagum kepada Daud. Kemudian Daud ini diajak ke istana. Nah, di istana tersebut Daud bertemu dengan anaknya Raja Saul yaitu Yonatan. Nah, Yonatan ini memberikan jubah, pedang, ikat pinggang sebagai tanda kasih kepada Daud. Nah, dari cerita ini kenapa Daud bisa menang melawan Goliat? Yang pertama, Daud itu orangnya rendah hati, tidak sombong seperti Goliat karena badannya besar menghina Daud yang kecil. Yang kedua, Daud anaknya itu taat kepada perintah orang tuanya. Disuruh mengantar makanan ke medan perang, tidak membantah meskipun tempatnya itu yang dituju itu berbahaya, ya. Kemudian yang ketiga, Daud itu pemberani, ya, tidak takut padahal tempat kakaknya itu sangat berbahaya. Daud percaya bahwa Tuhan pasti melindungi. Nah, karena Daud itu dekat dengan Tuhan, terbukti Daud ini menang melawan Goliat. Nah, dari cerita ini apa masalah atau tantangan? Anak-anak nggak perlu takut ya, karena Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Asalkan anak-anak harus rendah hati, tidak boleh sombong, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada perintah orang tua, dan harus berani. Tidak boleh takut. Kalau anak-anak takut, anak-anak bisa berseru kepada Tuhan. Ya, bagi Tuhan itu enggak ada yang mustahil. Ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Aikid semuanya. Amin.